Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Dialah pencipta jagat raya. Miliknya yang di antara langit dan bumi dan yang ada di dalamnya. Dialah yang memerintahkan dan perintahnya harus ditaati. Dialah Allah yang memberikan rizki dan dengan rizkinya manusia hidup. Dia akan mematikan kita. Sebagaimana telah banyak manusia yang mati dan kita semua sedang menunggu antrian yang sama. Dan kelak kita akan dibangkitkan untuk dimintai pertanggungjawaban atas semua yang kita lakukan, yang kita ucapkan dengan lisan yang tidak bertulang, yang kita tulis dengan jari-jari kita tanpa kita sadari terkadang. Maka semua akan mendapatkan balasan atas apa yang dikerjakan. Setiap sholat kita mengatakan Maliki Yaumiddin. Ya, dialah Raja pemilik hari pembalasan. Dan kita meminta pertolongan kepada Allah dalam menghadapi urusan-urusan dunia yang membuat banyak di antara kita capek, lelah. Dan kita juga meminta tolong kepada Allah dalam menghadapi urusan-urusan agama yang terkadang sebagian kita jadi lemah, redup api semangatnya, malas untuk melakukan ketaatan. Padahal agama kita adalah pegangan hidup kita dan dunia kita tempat kita mencari penghidupan. Maka kita memohon kepada Allah, Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'alil hayat ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, khususnya teman-teman yang ada di Australia dan semua yang hadir dalam kajian online kita hari ini. Kita ini hidup tidak sendirian. Kita hidup menghadapi berbagai macam manusia dengan karakter yang beragam, dengan tabiat yang macam-macam. Walaupun itu keluarga kita. Dalam kehidupan ini kita akan bergaul dengan pendusta, dengan pengkhianat. Ya, ada pengkhianat yang mungkin kita harus kenal sama mereka dan bergaul sama mereka. Ada juga tukang tipu, tukang utang yang tidak bayar, pengumpat, pemaki. Kita berjumpa dengan orang-orang baik juga. Ada yang mudah tersenyum, ada yang suka membantu. Tapi tadi ada orang-orang jahat yang sikapnya buruk, yang akhlaknya jelek, dan kita harus bergaul menghadapi mereka. Dengan cara apa kita bergaul dengan mereka? Apakah dengan cara mereka kita bergaul sama mereka sesuai dengan cara masing-masing manusia nih? Kalau bergaul dengan tukang tipu, kita tipu juga. Kalau bergaul dengan pengkhianat, kita khianati dia.
Kalau bergaul dengan pembohong, kita juga bohong. Sebagaimana dia membohongi kita bohongi dia. Apakah seperti itu? Ketika bergaul sama orang baik, ya kita baikin. Bergaul dengan orang jahat, ya kita jahatin. Kalau orang utang sama kita nggak bayar, kita juga utang dan kita nggak bayar. Apakah kita akan bersikap seperti itu? Dan jemaah, kalau kita memperlakukan manusia seperti mereka memperlakukan kita, maka akan terkumpul di diri kita semua keburukan. Kalau kita memperlakukan manusia-manusia tuh, yang tadi yang kita bicara tukang tipu, tukang copet, pencuri, tukang zalim, macam-macam, sebagaimana mereka memperlakukan kita, maka akan terkumpul di diri kita semua sifat buruk manusia. Tapi kan ada baiknya juga, iya, akan bercampur yang buruk-buruk dengan yang baik. Tapi kebanyakan manusia itu buruk. Wa ma aktsarun nas walau harasta bimu'minin. Kebanyakan manusia itu walaupun kau semangat untuk mendakwain mereka, tetap mereka nggak beriman. Walakinna aktsarun nasi atau aktsarhum fasiqun. Kebanyakan mereka fasik. Dan kita lihat orang-orang yang amanah itu selalu dikit. Dan jumlah orang kafir dibandingkan umat Islam jauh lebih banyak orang-orang kafir. Ahibati fillah, sejatinya kita tuh capek ya, menghadapi ya keluarga kita sendiri, menghadapi anak-anak kita, menghadapi orang tua, menghadapi tetangga, menghadapi kawan-kawan, menghadapi bos, menghadapi anak buah. Capek. Ya memang dunia ini bukan tempat bersenang-senang. Dunia ini tempat untuk memeras keringat. Tempat untuk berjuang dan berkorban. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-Furqan ayat 20. Apa kata Allah Azza wa Jalla? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalna qablaka minal mursalina illa innahum la ya'kuluna at-ta'ama yamshuna fil aswaq wa ja'alna ba'dakum li ba'di fitnatan atasbirun. Wa kana rabbuka basir. Basira. Baca lagi. Basir. Wa kana rabbuka basira. Nah. Dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelummu, melainkan mereka sungguh memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar. Dan kami jadikan sebagian kamu cobaan bagi sebagian yang lain. Maukah kamu bersabar? Dan adalah Tuhanmu Maha melihat. Nah, maukah kamu bersabar? Ada orang yang hasut, mungkin nggak suka ketika engkau suka. Ada. Ada orang-orang kaya yang congkak dan sombong. Capek kita menghadapi mereka. Cerita-cerita mereka yang selalu meninggikan diri mereka. Nah. Tapi juga ada orang-orang miskin yang akhirnya banyak minta-minta kepada yang kaya, yang membuat yang kaya capek juga menghadapi mereka. Hari ini punya masalah ini, besok punya masalah ini. Ada yang kasar ungkapannya, buruk sikapnya, suka memaki, cepat marah. Terus gimana? Ya sabar. Maukah kamu bersabar atau tidak? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad,
dari Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, qala al-mu'minu alladhi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum afdal min al-mu'min alladhi la yukhalitun nasa wa la yasbiru ala adahum. Seorang mukmin yang bergaul dengan manusia dan bersabar ketika disakiti oleh mereka, sabar dia. Ya tadi, ada yang omongannya tidak mengenakan hati, ada yang perbuatannya membuat kita sakit hati, ada lagi yang bakhil, yang suka meminta tapi tidak pandai memberi. Adalah orang-orang yang kadang kala parkir sembarangan, membuat kita sulit untuk pulang. Atau kita beli, tahu-tahu barangnya dikurangin timbangannya. Macam-macam tuh manusia. Orang mukmin yang bergaul dengan manusia dan bersabar atas gangguan-gangguan mereka. Bersabar atas gangguan. Yang dibicarakan itu gangguan. Oh tapi kan ada yang baik. Nah, kita nggak bicara yang baik. Karena kalau kita dapat orang baik, semuanya senang. Tapi nggak semuanya baik. Bahkan kebanyakan tidak baik. Dan dia bersabar, maka ini orang lebih mulia. Lebih afdal. Daripada mukmin yang tidak mau bergaul dengan manusia, dia menyendiri, dia meninggalkan masyarakat. Dan kalau dia disakiti, dia nggak sabar. Dia nggak sabar. Padahal poin dari hidup ini, Allah jadikan sebagian kita ujian untuk sebagian lainnya. Maukah kamu bersabar? Ini orang nggak mau sabar. Ahibati fillah. Jadi bagaimana sih kita menyikapi orang? Bagaimana kita memperlakukan orang? Apakah sebagaimana dia memperlakukan kita? Ketika dia memaki, kita maki. Ketika dia menipu, kita tipu. Ketika dia mengurangi timbangan, kita juga kurangin timbangan. Ketika dia memuliakan kita, oh baru kita muliakan. Enggak. Allah berfirman di surat Al-Furqan, ayat 63. Apa kata Allah Azza wa Jalla? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. Dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Allahu Akbar. Ini nih hamba-hamba Allah yang Allah cintai. Akan ada sapaan dari orang-orang jahil. Akan ada komentar-komentar miring dari orang-orang jahil. Kadang-kala itu baik itu warganet atau netizen. Ya, boleh jadi engkau membuat status yang sebagian orang akhirnya menuduhmu dengan tuduhan-tuduhan yang keji. Bagaimana menyikapinya? Salama. Mereka tidak membalas kebodohan dengan kebodohan, tapi membalas kebodohan dengan keselamatan. Ucapan yang membuat suasana tetap teduh, membuat kondisi tetap sejuk, membuat engkau tetap terhormat, karena engkau tidak turun ke lembah kebodohan. Karena ada orang-orang yang menghadapi orang bodoh, jadi lebih bodoh dia. Jadi lebih bodoh. Kok bisa ya? Karena dia mengikuti emosinya. Enggak, hamba-hamba Allah tuh enggak kayak gitu. Dan kalau bicara contoh, ya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam,
yang Allah memerintahkan kepada kita untuk meneladani beliau. Beliau menghadapi Abu Jahal bagaimana? Beliau menghadapi Umayyah bin Khalaf bagaimana? Beliau menghadapi tokoh-tokoh Quraisy yang mencela, memaki ketika beliau berdakwah, menyampaikan agama Allah ini. Beliau berangkat ke Taif, dimaki di sana, dilemparin batu. Beliau pulang ke Mekah, berdakwah lagi kepada jemaah-jemaah haji. Ada yang menerima, ada yang menolak dengan penolakan yang keras. Ada yang diam. Bagaimana beliau menyikapi mereka? Salama. Ya, sikap yang menyelamatkan dirimu dan menyelamatkan orang lain. Apa kata Allah tentang Rasulullah SAW? Di surat Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Barakallahu fiik. Kita lihat deh. Kalau engkau mau mencontoh, contohlah Rasul SAW. Dan Nabi SAW adalah sosok yang berakhlak mulia. Dan Allah memberikan sebuah pujian dan sanjungan. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau benar-benar berada di atas akhlak yang mulia. Dan bagaimana beliau mendakwain orang-orang untuk berakhlak mulia, untuk bersikap baik kepada manusia. Apa kata Nabi SAW? Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Sejatinya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Dan beliau memerintahkan kepada umatnya untuk bersikap baik kepada manusia. Innal mu'min, kata Nabi SAW, innal mu'min, sesungguhnya orang yang beriman, la yudriku bihusni khuluqihi darajat as-sa'imil qa'im. Subhanallah, seorang hamba itu dengan akhlaknya bisa menyaingi orang yang puasa sunnah terus dan orang yang sholat malam terus. Padahal dia nggak pernah puasa sunnah. Padahal dia nggak pernah sholat malam juga. Tapi gara-gara akhlaknya yang mulia, perilaku yang baik kepada orang lain, maka Allah angkat derajatnya. Jadi hablum minan nas ini penting. Dan Nabi SAW menyebutkan kepada para sahabatnya di sebuah majlis, ala uhaddithukum bi ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah. Ini ngomong sama sahabat-sahabatnya, maukah kalian aku kasih tahu tentang orang yang paling aku cintai dan paling dekat duduknya bersamaku pada hari kiamat. Jadi jarak duduknya dia dengan Nabi SAW paling dekat. Beliau katakan itu 3 kali. Maukah kalian aku kasih tahu orang yang paling aku cintai dan orang yang paling dekat duduknya denganku pada hari kiamat? Para sahabat mengatakan, qulna bala ya Rasulullah. Tentu kami mau ya Rasulullah. Qal, apa kata Nabi SAW? Ahsanukum akhlaqan. Yang paling baik akhlak. Jamaah rahimakumullah. Jadi kalau mau mengenal seseorang, lihatlah bagaimana perilaku dia. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya.
Bukan yang paling banyak sholatnya, bukan yang paling banyak puasanya, bukan yang paling banyak sedekahnya, tapi yang paling baik perilakunya, karakternya, bagaimana dia bersikap dengan manusia. Ada sebuah prinsip yang dengannya engkau akan menjadi orang mulia, yang dengannya engkau akan meninggalkan langkah-langkah indah yang akan dikenang oleh umat manusia. Apa prinsip itu? Prinsip yang menjadi tema kita hari ini. Perlakukan sebagaimana engkau ingin diperlakukan oleh manusia. Di hadis yang diriwayatkan Imam Nasa'i dari Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, man ahabba an yuzahzaha 'anil nar wa yudkhala al-jannah faltudrikhu maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir wal ya'ti ila an-nas ma yuhibbu an yu'ta ilaih. Kata Nabi SAW, barang siapa yang suka dijauhkan dari api neraka, dijauhkan, dan dimasukkan ke surga, maka hendaklah kematian datang kepadanya dalam kondisi yang pertama dia beriman kepada Allah dan hari akhir. Ini syarat utama masuk surga. Kemudian yang kedua, hendaklah dia bergaul dengan manusia, memperlakukan manusia sebagaimana dia ingin diperlakukan oleh manusia. Hendaklah dia pertama beriman kepada Allah dan hari akhir, dan dalam kehidupan bermasyarakat dia memperlakukan manusia sebagaimana dia ingin diperlakukan. Jamaah rahimakumullah, prinsip ini adalah prinsip yang landasannya adalah iman. Dan Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, la yu'minu ahadukum, tidak beriman seseorang di antara kalian, hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman seseorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai diri dia sendiri. Jadi kalau pertanyaannya bagaimana cara kita menyikapi orang lain, maka anggap orang lain itu dirimu. Apa yang engkau ingin lakukan kepada dirimu sendiri. Ini di antara hak saudara kita adalah hakul mahabbah, hak dicintai. Bukan sekedar cinta biasa-biasa, tapi cinta seperti mencintai dirimu. Sehingga engkau kalau tahu dicubit itu sakit, jangan mencubit orang. Engkau tahu kan? Nggak enak dicubit itu. Engkau nggak mau dicubit, maka jangan cubit orang. Engkau tahu rasanya ditipu, jangan menipu orang. Engkau tahu rasanya dizolimin, jangan menzolimin orang. Engkau tahu rasanya dimaki, dihina, diperolok-olok, maka engkau jangan memperolok-olok orang. Ya, kita ingat dulu ketika SD, guru kita mengatakan kalau dicubit sakit, dia nyubit orang lain. Iya. Seperti seharusnya seorang muslim. Nih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ista'adza billahi fa'idhuh." Barang siapa yang meminta perlindungan dengan nama Allah, berikan perlindungan kepada orang itu. "Wa man sa'ala billahi fa'atuh." Barang siapa yang memohon dengan Allah Azza wa Jal, maka berikan. Wa man da'akum fa'ajibuh. Barang siapa yang mengundang kalian, maka datangin undangannya. Respon undangannya.
Wa man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uh. Barang siapa yang berbuat baik kepada kalian, balaslah kebaikan dia. Fa in lam tajidu ma tukafi'u bihi. Kalau kalian nggak punya barang atau apa yang dapat membalas kebaikan orang ini, fad'u lahu. Maka doakan tuh orang. Hatta tarau annakum qad kafa'tumu. Sehingga kalian melihat seakan-akan kalian sudah membalas kebaikan. Rawahu Abu Dawud. Kita lihat di sini. Kalau ada orang berbuat baik, kita disuruh balas kebaikannya. Dibalas dengan yang lebih baik. Karena kita ingin kalau kita berbuat baik sama orang, orang itu balas gitu. Dan ternyata dalam agama kita memang dianjurkan. Kita berbuat baik kepada orang, dan kita yang mendapatkan kebaikan orang, jangan hanya sibuk menerima. Bagaimana kau berpikir, aku juga akan memberi. Orang itu senang kalau dikasih hadiah. Ahibati fillah, maka tadi tidak beriman seseorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya seperti mencintai diri sendiri. Jamaah rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan wasiat kepada Mu'adz bin Jabal dan kepada Abu Dzar. Beliau mengatakan, ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kau berada. Mau di pesantren, mau di luar pesantren, mau di rumah, mau di toko, mau di pasar, mau di pesawat, mau dimanapun. Bertakwalah kepada Allah. Takutlah kepada Allah Azza wa Jalla. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan ikutin perbuatan burukmu dengan perbuatan baik. Artinya ketika seorang terjebak dalam perbuatan dosa, segera bangkit bertobat, ikutin dengan kebaikan-kebaikan, karena kebaikan ini dapat menghapuskan dosa-dosa dia. Kemudian kata Nabi SAW, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Dan bergaullah dengan manusia dengan cara yang baik, dengan cara yang tepat. Ibnu Daqiqil Aid ketika mensyarah hadis ini, beliau mengatakan, amilin nas bima tuhibbu an yu'amiluka bihi. Bergaullah atau perlakukan manusia sebagaimana engkau ingin diperlakukan seperti itu. Perlakukan orang dengan standar diri. Kalau engkau nggak suka diperlakukan seperti itu, jangan kau perlakukan manusia seperti itu. Kemudian kata Ibnu Daqiqil Aid, wa'alam anna athqala ma yudha' fil mizan al-khuluqul hasan. Dan ketahuilah yang paling berat di timbangan kelak pada hari kiamat adalah akhlak yang baik. Ini buat para istri dan juga buat para suami. Buat para istri yang ingin engkau dicintai, maka cintai suamimu. Yang ingin engkau dihargai, hargai suamimu. Engkau ingin dihormatin, hormatin suami. Engkau ingin diperhatikan, perhatikan suamimu. Jangan meminta perhatian dari suami. Meminta penghargaan dari suami. Engkau perhatikan, engkau hargai, Allah akan balas. Karena termasuk akhlak mulia tadi, yang memperlakukan orang sebagaimana kita ingin diperlakukan. Nah, Nabi SAW pernah menyebutkan 3 perkara yang hati orang Islam itu insya Allah selamat dari iri, dengki, macam-macam. Apa? Luzumu jama'atul muslimin. Engkau hidup, bergaul, bergabung dengan jama'atul muslimin, dengan orang-orang Islam. Apa kata Ibnul Qayyim rahimahullah ketika mensyarah hadis ini? Beliau menyebutkan tentang hal yang menyucikan hati. Kata beliau, "Hadza aidan mimma yutahhirul qalba minal ghilli wal ghish." Ini nih, bergabung dengan umat Islam, hidup bersama mereka, termasuk yang menyucikan hati dari perasaan iri, dengki. Kenapa? Ketika dia hidup bersama umat Islam, dia akan mencintai buat
yang dicintai orang. Dia akan mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai diri dia sendiri. Dia akan benci dengan apa yang dia benci. Dia benci dengan sesuatu yang akan menimpa saudaranya. Kalau dia benci itu menimpa dirinya. Dia nggak suka dengan hal-hal yang menyakitin mereka, mengganggu mereka. Tuh, luzumu jama'atul muslimin. Di hadis Tamim ad-Dari radhiyallahu taala anhu, Nabi menyebutkan alaihi salatu wassalam, ad-dinun nasiha. Agama ini nasihat. Agama ini hadir bukan untuk menyusahkan kehidupan kita. Agama ini hadir bukan untuk mengekang kita. Agama ini hadir untuk memberikan kebaikan kepada kita semua. Itu agama. Nasihat buat siapa? Buat Allah, buat Rasulnya, buat imam-imam, buat kitabnya, buat para a'immatul muslimin, pemimpin-pemimpin umat Islam, dan buat umat Islam secara umum. Ibnu Rajab ketika menyebutkan agama ini nasihat buat orang-orang Islam, apa kata beliau? Fa'ayyuhibba lahum ma yuhibbu li nafsihi. Hendaklah dia mencintai bagi umat Islam apa yang dia cintai buat dirinya sendiri. Wa yakrah lahum ma yakrah li nafsihi. Dia harus membenci bagi mereka apa yang dia benci buat dirinya. Dia nggak ingin nggak lulus sekolahannya. Dia nggak ingin nggak naik. Ya udah, bagaimana engkau juga mendoakan saudaramu agar dia naik, karena engkau nggak ingin nggak naik. Gitu. Mencintai mereka, mengasihi mereka, memuliakan yang tua di antara mereka, sedih dengan kesedihan mereka, gembira dengan kegembiraan mereka, walaupun hal itu membahayakan dirinya, maka buat dia nggak ada masalah. Yang penting saudaranya suka. Yang penting saudaranya hidupnya lebih indah. Ketika Allah menyebutkannya tentang orang-orang Ansor yang mereka didatangin oleh orang-orang Muhajirin dari Mekah ke Madinah, yang orang-orang Muhajirin ini bakal ya merebut, kalau bicara bukan merebut ya, bakal membuat mereka berdesak-desakan dalam mengais rizki. Mungkin saja itu terjadi. Orang-orang Muhajirin nggak punya rumah, nggak ada. Mereka tidur di masjid. Sebagian tidur bersama sahabat, dijadikan saudara oleh Nabi SAW dengan mereka. Apa kata Allah tentang mereka? وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Di surat Al-Hasyr ayat 8 Allah menyebutkan, dan orang-orang yang menempati kota Madinah lebih dahulu, yang mereka beriman lebih dahulu daripada orang-orang Muhajirin ya. Mereka cinta kepada orang-orang yang hijrah kepada mereka. Cinta. Dan sama sekali tidak ada perasaan berat, gak enak atas apa yang diberikan kepada orang-orang Muhajirin. Bahkan orang-orang Ansor ini lebih mementingkan, lebih mengutamakan orang-orang Muhajirin, walaupun mereka sendiri butuh. Mereka butuh, tapi mereka utamakan orang lain. Karena kita ingin diutamakan ketika kita butuh, maka utamakan orang lain. Dan barang siapa yang dijaga dari kekikiran jiwanya, maka dialah orang-orang yang beruntung. Ahibati fillah, begitulah seorang muslim bergaul. Jadi memperlakukan orang sebagaimana dia ingin diperlakukan. Ada sikap yang lebih tinggi dari ini. Kalau memposisikan diri kita seperti orang lain, artinya kita sama saudara kita ini seperti dua ruh dalam satu jasad ya. Ada metode, bukan metode ya. Ada cara memperlakukan orang yang lebih dicintai Allah lagi.
yaitu memperlakukan orang sebagaimana kita mau Allah memperlakukan kita. Memperlakukan orang sebagaimana kita ingin Allah memperlakukan kita. Jadi kita nggak mandang lagi manusia. Dia mau balas budi, dia mau ngomong terima kasih, dia mau kasih hadiah sama kita, nggak ada urusan sama mereka. Aku sekarang memperlakukan manusia karena aku ingin Allah memperlakukan aku seperti itu. Nah, contoh nih, kita ingin Allah ngasih rezeki sama kita. Kita ingin Allah luaskan rezeki kita. Maka apa yang harus kita lakukan? Engkau berinfaklah. Banyak berbagi engkau sama orang. Bantu orang lain. Allah akan kasih. Bukan mereka yang akan balas budi kita, tapi ya Allah yang akan memberikan kepada kita balasan yang jauh lebih indah. Seperti ucapan Nabi SAW bahwa Allah berfirman dalam hadis riwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, "Anfiq ya ibna Adam, unfiq alaik." Anfiq. Infakkan wahai anak Adam. Aku akan berinfak kepadamu. Kepada Asma Nabi alaihissalatu mengatakan, "La tuki fayukillah alaik." Engkau jangan perhitungan, nanti Allah perhitungan juga sama engkau. Oh gitu. Jadi bantu orang jangan perhitungan. Engkau ingin dikasihi sama Allah Azza wa Jalla. Orang inginlah dikasihi, bukan dizalimi, bukan dikasari, dilembutin. Maka kalau engkau benar ingin, kasihilah orang lain. Pedulilah sama orang lain. Maka Allah akan peduli sama engkau. Apa kata Nabi SAW? Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman. Orang-orang yang mengasihi, maka Ar-Rahman yang maha pengasih akan mengasihi dia. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Rawahu Tirmidzi. Kasihi, sayangi yang di bumi, maka Allah yang di langit akan menyayangi kalian. Naam. Kita lihat ada orang-orang yang suka menyusahkan orang lain. Membahayakan orang lain. Kalau engkau lakukan itu, mungkin engkau dengan kekuasaanmu, dengan jabatanmu, dengan kedudukanmu, engkau bisa mempersulit orang. Padahal engkau bisa mempermudah mereka. Tapi engkau nggak mau. Apa kata Nabi SAW? Man dharra adarallahu bih. Barang siapa yang membahayakan orang, maka Allah akan membahayakan hidup dia. Wa man syaqqa syaqqallahu alaih. Barang siapa yang mempersulit, maka Allah akan mempersulit hidupnya dia. Maka kalau kau ingin dipersulit, ya sudah. Lanjutkan sikapmu mempersulit orang lain. Padahal kau bisa memberikan kemudahan. Kemudian engkau ingin ya, ketika dalam kesulitan, dimudahkan sama Allah Azza wa Jalla. Maka mudahkan urusan orang. Orang yang sedang kesulitan ya, maka mudahkan. Orang yang sedang menghadapi ujian yang berat, maka ringankan. Kata Nabi SAW di hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, "Wa man yassara 'ala mu'sirin yassarahu Allahu 'alaihi fid dunya wal akhirah." Barang siapa yang memudahkan sebuah kesulitan, maka Allah akan memudahkan bagi dia di dunia dan di akhirat. Artinya kalau kau ingin dimudahkan sama Allah, mudahkan urusan orang. Barang siapa yang ingin aibnya ditutupi. Ada orang yang suka ngumbar aibnya orang lain, ngomongin kekurangan orang lain, ribain orang lain. Dia suka tuh mulutnya mengumbar aibnya orang. Engkau tahu fulan, engkau tahu fulana, engkau. Dia menceritakan orang lain. Apa kata Nabi SAW? Wa man satara musliman satarahullah fid dunya wal akhir. Barang siapa yang menutupi aib, kekurangan saudaranya sesama muslim, maka Allah akan menutupin
aib dia di dunia dan di akhirat. Sebaliknya, kalau engkau suka kepo, suka mencari-cari tahu kekurangan orang, sebagaimana kita lihat sebagian orang melakukan itu, maka ketahuilah. Ketahui apa? Ya, engkau akan dihinakan. Aib-aibmu akan dibongkar. Walaupun gak ada tahu di muka bumi ini, kecuali engkau sama Allah, Allah akan bongkar. Dalam hadis yang diriwayatkan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, qala sa'ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau sa'ida Rasulullah SAW, pernah Nabi alaihi salatu wasallam naik ke atas mimbar. Fanada bi sautin rafi'. Kemudian beliau menyeru dengan suara yang tinggi. Apa kata beliau? Ya ma'syara man aslama bilisanihi walam yufdil imanu ila qalbihi la tu'dhul muslimin wala tu'ayyiruhum wala tattabi'u awratihim fa innahu man tatabba'a awrata akhihi al-muslim tatabba'a Allahu awratahu wa man tatabba'a Allahu awratahu yafdahu walau fi jawfi rahlihi. Rawahu Tirmidzi. Beliau alaihi salatu wasallam mengatakan, wahai orang-orang yang masuk Islam dengan lisannya, tapi Islam belum sampai, tapi iman belum sampai ke hatinya. Jangan kalian menyakiti umat Islam. Ya, orang-orang munafik. Jangan kalian menyakiti orang-orang Islam. Jangan mencela mereka, jangan memaki mereka. Wala tattabi'u awratihim. Jangan dicari-cari kesalahan mereka. Kita ini pasti berbuat salah. Udah jadi kodrat manusia. Kullu bani Adam khata'. Nggak usah dicari salah kita, orang akan tahu. Gimana dengan orang yang mencari-cari kekurangan kita? Maka Nabi alaihissalatu arahkan orang-orang munafik itu, jangan kalian cari-cari kesalahan saudara kalian. Karena barang siapa yang mencari-cari kesalahan saudaranya, aib saudaranya, tatabba Allahu auratahu, maka Allah akan mencari-cari, mengumpulkan semua kekurangan dan kesalahan dia. Wa yafdahu walau fi jawfi rahli, dan Allah akan melecehkan orang ini, akan menghinakan orang ini, walaupun dia bersembunyi di tengah-tengah rumahnya. Allah ala kulli syai'in qadir. Yang ingin dimaafkan, yang ingin dilupakan kesalahannya, yang ingin diampuni dosa-dosanya, maka apa yang harus kau lakukan? Ya udah, kau bergaul yang baik sama orang. Jangan pelit untuk memaafkan. Maafkan orang. Jangan sampai ya kita menyimpan dendam. Kita tahu di masa Nabi SAW terjadi sebuah peristiwa yang menyakitkan hati. Ya, ada yang mengatakan sebelum Khandaq, sebelum tahun kelima, ada yang mengatakan tahun kelima, yaitu peristiwa dituduhnya Aisyah berzina. Oleh siapa? Orang-orang munafikin. Kemudian disebarkan, ya, istri Nabi dituduh berzina. Salah satu yang menuduh adalah Mistah. Mistah ini kerabatnya Abu Bakar. Karena Mistah ini miskin, dia juga kerabat, dia termasuk orang muhajirin. Abu Bakar memberikan santunan atau tunjangan hidup buat Mistah. Ketika Mistah ikut menyebarkan fitnah Aisyah berzina, padahal Aisyah nggak berzina, maka Abu Bakar radhiyallahu anhu marah sama Mistah. Lalu dia bersumpah mengatakan, wallahi la unfiqu ala Mistah syai'an abada ba'da alladhi qala li Aisyah. Demi Allah, aku tidak akan menginfakkan hartaku buat Mistah selama-lamanya setelah aku tahu apa yang dia lakukan terhadap Aisyah radhiyallahu taala anha. Ikut menyebarkan berita. Lalu turunlah firman Allah, wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ah ayu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah. Kata Allah, jangan sampai seorang di antara kalian bersumpah
Ya, bersumpah apa? Bersumpah untuk tidak memberi kerabatnya, tidak memberi orang-orang miskin, tidak memberi orang-orang muhajirin. Jalan Allah. Kata Allah, wal ya'fu wal yasfahu. Mistah ini miskin, kerabatnya Abu Bakar, dan termasuk orang-orang muhajirin. Tapi gara-gara sikapnya Abu Bakar sakit hati, maka bersumpah untuk tidak memberikan bantuan kepada Mistah. Akhirnya Allah turunkan firman-Nya yang baru saja kita baca. Allah mengatakan wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Hendaklah orang-orang itu memaafkan. Hendaklah mereka tidak memberikan sanksi. Ya udahlah, kesalahannya udah selesai. Terus wal ya'fu wal yasfahu. Hendaklah mereka memaafkan dan berbuat baik kepada orang-orang itu. Lalu apa kata Allah? Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Apa kalian gak ingin dosa-dosanya diampuni? Gak ingin kalian? Ketika ayat ini turun, Abu Bakar mengatakan, bala wallah, demi Allah, betul kami ingin diampuni ya Allah. Inni uhibbu an yaghfirallahu li. Aku ingin Allah itu mengampuni dosa-dosaku. Akhirnya Abu Bakar membayar sumpahnya, kemudian dia kembali memberikan nafkah kepada Mistah sambil berkata, wallahi la anzi'uha minhu abadan. Demi Allah, aku tidak akan menarik tunjanganku buat Mistah selama-lamanya. Maka kalau kita ingin dibantu, maka bantulah Allah Azza wa Jal dengan membantu hamba-hamba Allah. Engkau ingin dibantu, engkau ingin ditolong, tolonglah hamba-hamba Allah. Apa kata Nabi SAW? Wallah fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Allah akan selalu membantu saudaranya kalau Allah akan selalu membantu hambanya apabila hambanya ini membantu saudaranya. Jadi ketika engkau ingin dimudahkan urusanmu, ingin dapat bantuan dari Allah, bantulah orang lain. Tanpa berharap bantuan dari mereka. Enggak, jazakallah khair. Aku sedang menunggu bantuan dari Allah Azza wa Jalla. Allah akan kasih bantuan. Kemudian, kalau engkau ingin diselamatkan wajahmu dari api neraka pada hari kiamat, dan engkau ingin dicintai oleh saudara-saudaramu, maka tolong jangan ribain orang. Kalau ada orang yang gibah di depanmu, maka engkau bela saudaramu. Oh, fulan tuh kayak gini ya, kayak gini. Oh, fulan tuh kayak gitu, tapi dia baik banget. Dia itu ini, dia ini, dia. Jadi kita memposisikan diri kita sebagai pembela saudara kita. Terus apa yang akan kita dapatkan? Allah akan belain kita. Man radda an irdi akhihi raddallah an wajhin nar yaumil qiyamah. Barang siapa yang membela kehormatan saudaranya, maka Allah akan membela dia pada hari kiamat dan menjauhkan wajahnya dari api neraka. Dimasukkan ke surga Allah Azza wa Jalla. Ya, yang ingin ditolong, tolonglah saudaranya. Dan buat orang-orang yang mengecewakan saudaranya, engkau akan dikecewakan. Akan datang hari engkau dikecewakan. Ahibati fillah. Itulah yang berkaitan dengan kaidah kita dalam bergaul dengan masyarakat. Memperlakukan orang sebagaimana kita ingin diperlakukan. Tapi kalau engkau ingin lebih baik, perlakukan orang sebagaimana Allah ingin memperlakukan kita. Kenapa? Al-jaza'u min jinsil amal. Karena balasan itu sesuai dengan amalan yang dilakukan. Engkau gak ingin orang teriak-teriak di hadapanmu, jangan teriak-teriak memarahin orang. Karena gak enak diteriakin. Engkau gak ingin dibully, jangan bully orang. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kekuatan kepada kita untuk belajar lagi dan mengamalkan apa yang kita pelajari, dan kita memohon kesabaran kepada Allah dan dapat mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan. Baik, Anda kembalikan ke jamaah. Tafadhal kalau ada pertanyaan. Ya, barakallahu fiik Ustaz. Pertanyaan pertama dari Brisbane, sesi pertama Ustaz.
Naam, tafadhal. Bagaimana agar kita tidak terjatuh pada sikap tajassus, tetapi juga tidak menutup mata terhadap kekeliruan yang nyata dan berdampak pada jamaah atau komunitas Ustadz. Jazakumullah khairan. Naam. Ahibati fillah. Kalau bicara larangan tajassus, ini bermula dari perintah agar kita berbaik sangka sama saudara kita. Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Wahai orang-orang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka. Jadi prasangka yang tidak ada dasarnya, itulah yang harus dijauhin. Katanya. Ya, selama tidak ada bukti, ya nggak perlu kita akhirnya berprasangka buruk sama dia. Abaikan. Tapi apabila ada bukti yang kuat, yang dengannya kita akhirnya dapat memberikan nasihat kepada saudara kita tadi. Oh, ternyata benar, memang fulan ini ya punya kesalahan ya. Kemudian juga kesalahannya itu diketahui bukan dengan mencari-cari. Ini kembali kepada niat. Innamal a'malu binniyat. Barang siapa yang mencari-cari kesalahan saudaranya, dicari-cari sama dia, semua orang punya salahnya. Maka Allah akan mencari kesalahan dia, dan Allah akan lecehkan dia walaupun dia dalam rumahnya. Maka kembali kepada niat tadi. Apa tujuan kita? Kemudian kita menghukumi orang dengan zahirnya. Karena itu yang kita miliki. Adapun urusan yang tidak tampak, yang tidak tersembunyi, nggak perlu kita cari-cari tahu. Dan kemudian biasanya setelah tajassus itu, kita akan ghibah, akan ngomongin. Maka tolong dari awal, lorong menuju ke tajassus itu adalah su'udzon. Ketika tidak ada buktinya, udah nggak usah dicari tahu. Yang kedua, ketika nggak ada perlunya, ada apa kita cari-cari kesalahan orang? Kita nggak ada perlunya juga. Berbeda dengan pihak kepolisian yang memang dia mendapatkan sebuah problematika dan dia butuh alat-alat penguat. Karena ada pelaku kejahatan yang ketahuan dia yang melakukan, tapi dia sembunyikan alat-alat yang digunakan untuk membunuh. Ketika mencari-cari itu ada landasannya. Ketika tidak ada landasannya, hanya perasaanku ya, menurutku nggak boleh. Kalau bagaimana kita menyelamatkan umat Islam, menyelamatkan organisasi kita, umpamanya tempat perkumpulan kita, karena khawatir fulan ini adalah penyusup ya. Karena memang ada penyusup-penyusup yang datang. Tapi selama tidak ada bukti yang nyata, maka kita tidak boleh menghukumin. Apalagi tadi mencari-cari kesalahan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam. Pas lagi. Assalamualaikum Ustaz. Pertanyaan dari putaran pertama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhal. Ini kebetulan ada saudara yang dari Indonesia mau umroh untuk akhir tahun. Terus kebetulan ada peraturan baru dari pemerintah Indonesia untuk umroh itu, haji dan umroh harus mengharuskan vaksin meningitis dan vaksin polio. Kebetulan terus kita berusaha nanya ke pihak agen kalau itu yang mengeluarkan pihak Indonesia, bukan dari Saudi. Nah, kebetulan beberapa jamaah itu keberatan karena ada tambahan vaksin polio yang menurut kita itu nggak pas gitu, nggak rela gitulah, karena dari pemerintah Saudi pun tidak mengharuskan gitu kan. Nah,
Terus dari pihak agen akhirnya ada tindakan yang dari kami juga kurang pas juga, karena dari pihak agen kalau tidak mau vaksin polio, kita bisa nembak Bu, pakai jadi beberapa orang itu untuk sertifikat polionya kita tembak gitu aja. Jadi kita tidak melakukan vaksinasi polio. Itu hukumnya Afwan, gimana? Afwan mau tanya. Ya. Jadi tidak mau vaksinnya itu bukan karena bayarnya? Bukan Mas, bukan. Bukan. Jadi karena takut membahayakan dirinya? Bukan. Karena tidak setuju diberlakukannya kewajiban vaksin polio dari pemerintah Indonesia. Tapi akhirnya nembak? Ya, jadi dikasih solusi dari pihak agen, nembak aja. Nembak itu dalam artian untuk dapat sertifikat aja untuk bisa ikut umroh. Iya, enggak, maksudnya yang Ana tanyakan, dia ini tidak mau vaksin karena vaksin itu membahayakan tubuhnya, atau karena harus bayar? Karena ketika dia nembak sama aja dia keluar duit kan? Iya, jadi maksudnya gini, mereka ini nggak mau divaksin polio karena menganggap dari pihak Saudi pun tidak mengharuskan gitu loh, Ustaz. Iya, paham. Maksudnya pertanyaan Ana, ya, kan memang ini aturan sepihak, aturan pemerintah kita. Ya. Oke, pemerintah kita mewajibkan hal itu. Kemudian kita keberatan karena itu membahayakan kita, atau karena apanya? Salah satunya ya untuk nggak ada apa? Maksudnya nggak ada hubungannya antara umroh sama polio itu, dan buat apa polio gitu loh menurut kita gitu, Ustaz. Siap. Jadi ya. Artinya kita merasa kebijakan itu nggak tepat. Iya. Nah, sahih coba. Dan agen itu memberikan solusi itu untuk nembak untuk dapat sertifikat polio supaya nanti bisa lolos untuk lewat imigrasi Indonesia, bisa keluar. Itu hukumnya gimana ya, Ustaz? Nah, jadi ada orang yang keberatan karena harus bayar lagi. Ada orang yang keberatan karena merasa tubuhnya nggak perlu dengan vaksin tersebut. Ada orang keberatan karena kondisi dia kalau dia pakai vaksin itu akan membahayakan dirinya. Maka kondisi-kondisi ini berbeda-beda. Kalau bicara masalah kebijakan, ya sudah, kebijakannya dibuat seperti itu. Kalau kita nggak mau vaksin disebabkan itu membahayakan kita, ya kita cari solusi. Kita nggak mau vaksin karena itu membahayakan kita. Karena boleh jadi ada kondisi-kondisi orang yang vaksin itu membahayakan dirinya. Dia alergi ini, itu, macam-macam. Tapi ketika kita beranggapan, loh ini sebenarnya sih vaksin ini bermanfaat ya. Vaksin ini bermanfaat. Kemudian kalau dikatakan, oh mungkin mereka bikin kebijakan yang hanya untuk cari uang kayak ini, itu, macam-macam. Kalau ini bermanfaat, ya sudah dipakai. Tapi kalau takut membahayakan, tadi kalau bicara memang diharuskan sedangkan kita nggak bisa pakai vaksin tersebut, maka ada kaidah darurat itu membolehkan sesuatu yang awalnya terlarang. Darurat itu membolehkan sesuatu yang sebelumnya terlarang. Tapi kalau kondisinya nggak darurat, ya jangan. Ya sudah, gimana? Ya udah dijalanin. Cuma gimana kita? Ada hal-hal yang kebijakan-kebijakan yang mungkin nggak cocok, yang nggak pas, tapi itu sudah diambil oleh pemerintah kita, ya udah diikuti. Tapi kalau tadi takut membahayakan, beda lagi kondisinya. Kalau akhirnya orang bicara nembak umpamanya, kan nggak boleh nembak sebenarnya. Tapi ada kondisi darurat yang kalau kita nggak nembak, kita nggak akan berangkat. Kalau kita divaksin akan bahaya buat tubuh kita umpamanya. Maka kondisi darurat membolehkan sesuatu yang sebelumnya terlarang. Itu darurat. Kalau nggak darurat, ya diikutin lah. Bismillah. Walaupun kita sebenarnya ya nggak pas dengan kebijakan itu. Barakallahu fiik.
Assalamualaikum Ustadz dari Sydney. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, Iya. tafadhali. Mengenai tadi pergaulan sendiri itu Ustadz, apakah kriteria pergaulan yang dimaksud bergaul dalam sabar gitu Ustadz? Afan bisa diulangi karena suaranya nggak terdengar barusan. Mengenai bergaul tadi, apa kriteria bergaul dengan sabar yang dimaksud tadi yang dibahas? Tunggu Afan ya, ini sama kita ini putus-putus bentar. Ya, coba diulangi lagi. Insya Allah jelas ya Ustadz, bagaimana kriteria bergaul dengan sabar yang dimaksud tadi yang dibahas? Kriterianya apa? Nah, Barakallahu fiik. Barakallahu fikum ya. Kalau bicara bagaimana kriteria yang disebutkan kita bersabar menghadapi orang-orang tadi. Ini para ulama menyebutkan ya. Dengan cara mereka mengatakan dengan cara memaafkan orang yang mendolimin kita. Dengan cara pura-pura tidak mendengar. Dengan cara mencari-carikan alasan kenapa orang itu berbuat seperti itu. Jadi nggak semua perbuatan orang, nggak semua omongan orang itu dimasukkan ke dalam hati kita. Kita akan menghadapi orang dengan sikap yang beragam, jemaah. Ya, kita tahan emosi kita. Kita memaafkan mereka. Kemudian boleh jadi kita membalas keburukan mereka dengan kebaikan. Sebagaimana tadi, kan standarnya aku. Aku ingin kalau aku punya salah, ya orang itu berbuat baik sama aku gitu loh. Memahami kalau aku ini manusia biasa, aku ini nggak terlepas dari dosa, maka tolong aku difahami seperti itu. Allah Azza wa Jal memerintahkan idfa' billati hiya ahsan. Balaslah dengan yang lebih baik. Balaslah dengan yang lebih baik. Bukan keburukannya dibalas dengan keburukan, enggak. Balaslah dengan yang lebih baik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim ya. Yang sebelumnya ada permusuhan, ada hal-hal yang enggak enak antara kita sama dia, itu akan berubah menjadi satu hal yang menyenangkan, menjadi indah. Ketika kita membalas keburukan orang itu dengan kebaikan. Orang yang punya tetangga. Nih, kadang-kala kita punya tetangga ya suka parkir di depan rumah kita. Ya kita kasih tahu, tulisan malah. Silahkan parkir di tempat ini. Kita tahu dia ketika membaca itu, diperbolehkan parkir di sini. Ya. Jadi kalau bicara sabar itu memang sebuah akhlak yang mulia. Menghadapi orang-orang yang menyakitin kita. Dengan cara memaafkan mereka. Dengan cara membalas keburukan mereka dengan kebaikan. Dengan cara juga kita berbagi dengan mereka. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad ya, tadi anak ingin bacakan hadis ini. Disebutkan bahwa di antara orang-orang yang dicintai Allah Azza wa Jal, warrajulu yakunu lahul jar yu'dhihi jiwaruhu. Seorang yang punya tetangga yang suka nyakitin dia tetangganya. Fayasbir ala adahu. Dia terus sabar menghadapi gangguan tetangganya ini sampai dipisahkan dengan kematian atau perpindahan. Kita pun akan punya orang-orang sekitar kita yang kita sebenarnya malas bergaul sama orang ini. Boleh jadi kita dikumpulkan karena satu perumahan, satu tempat kajian, satu tempat kerja, satu sekolahan, satu bangku apa. Ya Allah. Terus gimana? Ya udah. Cara bersabarnya itu tadi melihat kepada kebaikan mereka, memaafkan kesalahan mereka, membalas keburukan dengan kebaikan. Ya, itu insya Allah akan ngobatin hati kita dengan memandang ada pahala yang besar buat siapa? Buat orang-orang yang bersabar. Barakallahu fikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tafadhal. Kami dari Melbourne, Ustadz. Ini pertanyaannya di luar tema ya, Ustadz. Nah, Ada yang bertanya, apakah ketika jadi jeda setelah membaca surat, jadi ini ada sholat berjamaah, Ustadz. Kemudian kita kan harus mengikuti imam. nah, Ada pertanyaan, imamnya setelah membaca surat Waladhdallin amin, kemudian kan ada jeda dengan surat pendek, Ustadz. Itu kita membaca surat Al-Fatihah sendiri. Apakah itu benar apa salah, Ustadz? barakallahu fiik. Naam, ahibati fillah. Berkaitan dengan surat Al-Fatihah yang merupakan rukun qauli dalam salat ya, yang harus dibaca. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salat yang orang tidak membaca Fatihatul Kitab. Jadi surat Al-Fatihah rukun salat dan harus dibaca. Ketika orang ini jadi makmum, apakah orang ini tetap wajib membaca atau cukup bagi dia mendengarkan imamnya membaca? Ini masalah yang menjadi perbincangan terus-menerus nanti. Karena memang ada khilaf di antara para ulama. Disebabkan ada hadis-hadis yang mewajibkan, ada hadis-hadis yang mencukupkan, cukup bacanya imam. Jadi nggak harus dia membaca. Tapi kalau dia mau baca, boleh. Yang mewajibkan maka dia harus baca. Walaupun dia dengar imamnya membaca, dia tetap wajib membaca. Kapan membacanya? Nah, disinilah mereka yang mewajibkan membaca, maka dibaca ketika imamnya diam. Setelah waladhdallin amin, ada imam yang diam. Ada jeda. Di situ imam memberikan kesempatan makmum untuk membaca Al-Fatihah. Tapi ada juga imam yang tidak memberikan jeda. Tahu-tahu imamnya langsung baca surat. Bagaimana? Orang yang berpendapat wajib, maka setelah itu dia wajib baca. Dia baca Al-Fatihah. Nggak apa-apa. Artinya dia tidak mendengarkan imam. Nah, dia tidak mendengarkan imam karena dia sedang melakukan satu hal yang menjadi kewajibannya. Ini menurut pendapat yang mewajibkan. Menurut pendapat yang tidak mewajibkan, boleh juga dia baca. Tidak wajib ya, tapi boleh dia baca. Bacanya tadi ketika ada jeda, atau kalau nggak ada jeda, ya dia baca ketika imamnya membaca surat. Jadi masalah ini, masalah yang memang ada khilaf, yang kita kalau bertanya kepada ustadz yang satunya, mungkin ustadz, ana masih ingat, pertanyaan ini ditanyakan kepada Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala ketika kita ikut daurah beliau di Masjid Qiblatain. Beliau ditanya tentang masalah ini, beliau menjawab, nggak wajib kalau nggak salah seperti jawaban beliau. Tapi beliau mengatakan, engkau boleh jadi nanti tanya kepada ustadz lain yang berpendapat wajib. Maka memang masalahnya ada khilaf. Dan ada khilaf yang ada ruang bagi kita untuk saling menghormati pendapat orang lain. Seperti itu. Jadi kalau dikatakan benar atau tidak, ya benar. Itu waktu untuk membacanya memang. Tapi apakah wajib? Di sini ada khilaf. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ya, barakallahu fiik Ustadz. Pertanyaan titipan dari Canberra. Tafadhal. Apakah benar kita jangan membantu orang yang sama dengan terus-menerus karena dikhawatirkan mereka ketergantungan dan tidak mau berusaha sendiri? Jazakumullah khairan. Barakallahu fiikum ya. Ahibati fillah. Kalau pertanyaannya, apakah kita nggak boleh membantu orang yang sama karena ditakutkan dia akan tergantung sama kita, kemudian dia nggak berusaha. Ketahuilah kondisi orang tuh macam-macam. Ada orang yang memang kita bantu dia sampai mati. Sampai mati kita kasih santunan sama dia. Ini orang miskin. Dia berhak dapat zakat. Ya sampai mati kita kasih. Kalau sampai mati memang dia nggak mampu. Maka kita bantu. Mau ada janda.
Hadis Nabi SAW, as-sa'i 'alal armalati wal miskin kal mujahid fi sabilillah. Orang yang membantu wanita, sa'i ini berusaha kerja, memberikan nafkah, mencukupi hidupnya. Seorang wanita yang tidak punya suami, nggak harus janda ya, boleh jadi dia gadis, boleh jadi dia perawan, tapi dia nggak nikah-nikah, kemudian dia butuh bantuan, boleh jadi dia sakit atau seperti apa, atau orang miskin yang dia sudah berusaha, tapi dia juga nggak dapat tuh harta. Kemudian kita bantu dia. Itu seperti seorang mujahid fi sabilillah. Bantuan yang kita berikan kepada orang itu boleh jadi sampai mati. Tapi boleh jadi enggak. Kita membantu orang itu mengajarin kerja umpamanya. Kita kan tahu kondisi orang-orang ini, memang orang ini orang malas. Kalau kita bantu terus, nih orang akhirnya nggak akan pernah berusaha. Maka kita membantunya dengan tidak memberikan bantuan. Itu membantu. Membantu dengan tidak memberikan bantuan. Kenapa? Kalau kita kasih bantuan, dia akan malas dan dia tidak akan bekerja. Oke, jangan kita bantu. Ini juga membantu saudara kita. Jadi jangan dipikir memberi uang terus itu membantu terus. Boleh jadi tidak memberi itu bantuan. Makanya kalau kita lihat subhanallah, bagaimana Allah Azza wa Jalla berbagi rizki. Ada orang yang Allah bikin miskin. Ada orang yang Allah bikin kaya. Loh kenapa? Ya ada hikmah di situ. Maka dalam melihat orang-orang di sekitar kita yang kita bantu, ada yang dengan bantuan uang, ada yang bantuan modal, ada yang bantuan dengan tidak membantu. Karena nih orang kalau nggak dibantu dia akan semangat, akan berusaha. Maka kita membantu dia dengan tidak memberikan bantuan uang, tapi mungkin bantuannya nasihat, bantuannya arahan, bantuannya doa, bantuannya amalan. Tetap wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kita diperintahkan untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Cuma model bantuannya itu tidak selalu memberi. Boleh jadi kita tidak memberi, kita membantu. Kita tahulah, kita punya anak. Tidak semua yang dia minta kita kasih. Boleh jadi kita halangin karena kita cinta sama dia. Hadza wallahu a'lam bissawab. Na'am. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Kuala Lumpur, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhal. Afwan Ustaz, tadi Ustaz menyebutkan bahwa Abu Bakar bersumpah untuk tidak memberi nafkah saudaranya. Kemudian turun firman Allah. Kemudian beliau membayar sumpahnya. Ya. Apakah maksudnya jika ada orang yang bersumpah seperti itu, ada kafaroh yang harus dibayar untuk membatalkan sumpahnya, Ustaz? Jazakallahu khair. Barakallahu fiikum. Naam jemaah, bicara kafaratul yamin ya. Itu Allah sebutkan di surat Al-Maidah ayat 89 ya. Di surat Al-Maidah ayat 89 ini Allah menyebutkan la yu'akhidhukumullah billaghwi fi aymanikum. Allah tuh tidak memberikan hukuman kepada kalian untuk sumpah-sumpah kalian yang main-main. Bukan sumpah yang beneran ya. Kadang kalau orang ngomong wallah, jadi bukan tidak niat sumpah sebenarnya dia. Walakin yu'akhidukum bima aqadtumul aiman. Yang akan dihukum itu adalah sumpah yang memang ditekankan dalam hatimu. Engkau memang sumpah. Kau sungguh-sungguh. Gak main-main. Yang seperti ini, fakaffaratuhu, ini kafaratnya. Abu Bakar sumpah beneran, aku nggak akan pernah ngasih nafkah sama mislah. Sebagian kita mungkin, demi Allah aku nggak akan berkunjung ke rumahmu. Ada orang yang seperti itu. Atau demi Allah aku nggak akan lagi datang ke majelis taklim itu. Demi Allah, adalah orang-orang sumpah, sungguhan dia sumpahnya. Demi Allah aku nggak akan makan ayam goreng lagi. Dia sumpah, sungguhan. Maka ketika dia melanggar sumpahnya, boleh jadi melanggar nggak boleh, boleh jadi melanggar harus. Artinya ketika Abu Bakar bersumpah dan sumpahnya dia buruk, nggak baik, maka Allah tegur Abu Bakar. Engkau nggak ingin dimaafkan, engkau tidak memaafkan mislah. Ala tuhibbuna an yaghfira lakum, kan nggak ingin dimaafkan. Abu Bakar makan bala ya Allah, ya aku ingin dimaafkan. Lalu Abu Bakar memaafkan mislah. Tapi dia sudah sumpah, yang sumpahnya harus ditebus dan dilunasin.
Ya, kafarat sumpahnya ini disebutkan, fakafaratuhu it'amu 'asyrati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum. Kafaratnya yang pertama, ya memberikan makan 10 orang miskin, atau memberikan pakaian kepada mereka, atau membebaskan budak. Ini pilihan. Ngasih makan 10 orang miskin, atau ngasih pakaian mereka, atau membebaskan budak. Faman lam yajid, yang tidak punya, nggak bisa dia ngasih makan, nggak bisa dia belikan pakaian, nggak bisa dia membebaskan budak, fasiyamu thalathati ayyam, maka puasa 3 hari. Lalu Allah katakan, dzalika kafaratu aymanikum idza halaftum. Itu kafarat sumpah-sumpah kalian kalau kalian langgar tadi. Apa kata Allah? Wahfadhu aymanakum. Jaga, pelihara sumpah-sumpah kalian. Jangan bermudah-mudahan sumpah. Kalau bersumpah kalian jaga, tapi kalau sumpah kalian dosa, tidak baik, ya silakan untuk ditebus. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Baik Ustadz, putaran kedua dari Brisbane Ustadz, barakallahu fiik. Wafiq wa barak. Nah, tafadhali. Izin membacakan pertanyaan sudah masuk Ustadz. Seperti yang telah Ustadz sampaikan tadi, berlaku baik terhadap orang lain, tetapi banyak terjadi balasan mereka itu malah sebaiknya Ustadz. Malah mereka itu tidak berbuat baik terhadap kita. Apa sebaiknya yang harus dilakukan Ustadz? Jazakumullahu khairan. Ya jamaah. Nabi SAW mengatakan, la takhun man khanak. Jangan mengkhianatin orang yang mengkhianatimu. Tatkala kita berbuat baik sama orang, lalu orang itu tidak tahu balas budi, tidak tahu berterima kasih, nggak ada urusan sama mereka. Makanya seorang mukmin itu berbuat karena iman. Ketika Nabi SAW mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau dia diam. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, fala yu'dhi jarahu. Jangan dia mengganggu tetangganya. Jadi landasan kita berbuat semua itu adalah iman kepada Allah dan hari akhir. Ketika bicara iman kepada Allah, Allah yang akan balas kita. Hari akhir itu hari pembalasan. Jadi ketika kita berbuat baik kepada orang, lalu dia berbuat buruk kepada kita, nggak ada urusan. Kita berbuat baik sama dia, ada pahala buat aku sudah. Udah ditulis. Tapi kalau kita berharap balasan dari mereka, ya kita akan menderita hidupnya. Gimana sih, aku sudah berbuat baik ya. Aku nolong mereka, mereka nggak nolong aku. Berarti engkau berbuat karena berharap kepada mereka. Maka Allah kasih balasan yang buruk, gara-gara niatmu nggak benar. Tapi niatkan lillahi ta'ala. Dan memang sakit di hati jemaah. Kita udah menolong, kita perlu bertasbih mengingat pahala yang Allah berikan. Wa basyiris sabirin, berikan kabar gembira kepada orang-orang sabar yang dapat musibah kita. Kita berbuat baik, ini orang malah berbuat buruk kepada kita. Manusia itu tidak pandai bersyukur kepada Allah yang ngasih semuanya. Berbuat baik Allah kepada manusia, kasih semua fasilitas. Dia sulit berbuat, dia sulit bersyukur. Apalagi sama kita. Apa sih yang kau berikan sama dia? Apa? Dan dalam kehidupan suami istri juga, di sini boleh jadi ada istri yang sudah membantu suaminya, menolong suaminya, baik sama suami, tapi suaminya buruk, ya udah sabar. Terus gimana? Minta sama Allah. Bukankah kau beriman kepada Allah? Bukankah kau beriman kalau dunia ini akan kita tinggalkan? Akan ada hari kebangkitan. Di situ ada semua yang disukai. Dan kau harus capek. Ya, capek kalau setelah itu bersenang-senang. Kita jalani capek ini jemaah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Na'am. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz, jadi kita lagi konsen tentang ini, Ustaz. Afan, suaranya kurang jelas, kok rame kayaknya. Naam, tafadhali.
Ya, lagi rame di sini tentang grup-grup di Facebook tentang incest itu loh, yang hubungan antar saudara, sesama saudara, terus ada lagi hubungan orang tua sama anak. Nauzubillah min dzalik, Ustadz. Gimana kiatnya Ustadz untuk kita untuk menghindari kejadian seperti ini? Ya, Ustadz. Barakallahu fiik. Wallahi jamaah sahih. Ana sempat baca, terus terang nggak kuat ana baca. Berhenti ana baca. Karena fitrah manusia yang sehat itu akan membenci hal itu. Tapi ketika fitrah ini rusak, maka kita harus kerja keras memperbaiki fitrah ini. Apa yang harus dilakukan oleh orang tua ya? Banyak arahan-arahan dalam agama kita yang sudah diperintahkan ya. Anak-anak itu nggak boleh masuk ke kamar orang tuanya kecuali izin di waktu-waktu yang sudah ditetapkan ya. Sebelum sholat subuh, habis isya, ketika waktu selepas zuhur ya. Itu anak nggak boleh masuk ke tempat orang tuanya. Karena boleh jadi dia akan melihat sesuatu yang berbahaya buat dia. Dia harus izin. Kemudian ketika anak-anak sudah mulai umur 10 tahun dipisahkan ranjangnya. Ya. Kemudian anak-anak pakaiannya dijaga. Aurat itu dijaga. Karena terus terang ada bapak-bapak yang itu disuruh ganti celana anak perempuan. Karena sebagai bentuk tolong menolong sama istrinya. Tolong para istri tahu, nggak boleh. Itu tugasnya ibu gitu. Suruh nyebokin anak perempuannya. Kadang-kala terjadi di masyarakat. Nggak boleh. Karena setan akan datang, bagaimana setan ini menyesatkan manusia. Loh kan masih kecil. Iya, ibunya yang melakukan hal itu. Jadi seorang manusia yang tidak menundukkan pandangannya. Kalau kita lihat orang-orang yang memproduksi film-film yang film-film porno. Orang yang biasa nonton seperti itu akan sampai di satu fase dia nggak cukup dengan apa yang dia tonton. Boleh jadi dia nonton 5 menit jadi 10 menit. 10 menit karena dia terbiasa, dia nggak dapatkan kesenangan. Kecuali 1 jam. Kemudian setelah dia tonton terus kok biasa-biasa saja. Sudah, karena yang dia pandang kemarin membuat diri dia gembira, senang, hilang kesenangan itu. Maka datang setan lagi membisikkan kepada dia. Oh, dicari yang lebih ekstrim ya. Sampai ada yang sama binatang mungkin. Mungkin tadi udah selesai semua itu. Orang berpikir gimana dengan anaknya sendiri. Dengan bayi, ya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Muncul LGBT tadi. Udah, laki sama laki, perempuan sama perempuan. Kemudian sekarang orang tua sama anak, kakak sama adik. Ya Allah, jamaah. Na'udzubillahi min dzalik. Maka tugas kita mengembalikan fitrah orang-orang tersebut dengan mengajak mereka untuk memahami bahwasanya ada perkara-perkara yang harus kita jaga. Ada perkara-perkara yang harus kita pisahkan mereka. Walaupun mungkin anak itu takut, nangis, ini dan itu. Dan buat para orang tua ya, tolong ketika dia bersama anak-anaknya, pakaiannya dijaga. Kalau mak menyebutkan jangan sampai orang tua ini pakai pakaian ketat di depan anaknya, yang laki-laki khususnya ya. Kemudian dia anggap, oh kan anakku. Iya, tapi anak-anak harus kita jaga. Boleh jadi dia memandang pandangan yang tidak benar ketika dia melihat di handphonenya. Kemudian dia melihat emaknya seperti itu. Atau melihat kakaknya, saudaranya seperti itu. Maka ini berbahaya sekali. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah.
Assalamualaikum Ustadz dari Sydney. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tafadhali. Iya, mau tanya bagaimana cara menghadapi orang yang bad temper, mudah tersinggung, sedangkan maksud kita baik gitu Ustadz. Dan kita itu sudah berada di dalam circle yang baik, maksudnya bukan dalam kumpulan maksiat gitu Ustadz. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Itulah jamaah. Orang itu punya karakter yang macam-macam. Ada orang-orang yang mudah tersinggung, ada orang-orang yang mudah marah, ada orang yang kalau ngomong nyakitin orang, tapi kalau dibales dia jadi bubar, sudah meninggalkan kita. Macam-macam manusia itu. Bagaimana sikap kita? Ya tadi, cintai dia sebagaimana kau mencintai dirimu. Cintai dia sebagaimana kau mencintai dirimu. Ini orang memang sensi. Ya bagaimana kita kalau ngomong, kita tidak menyampaikan sesuatu yang kalimat-kalimat yang bersayap, yang mungkin ditafsirkan dengan penafsiran yang macam-macam. Maka ketemu orang seperti itu harus jelas kalimat. Maksudnya apa? Supaya dia nggak salah tafsir. Memang kalau kita bicara dia, seharusnya dia itu ya berbaik sangka. Bahwasanya saudaranya ngomong itu tidak punya niat jahat. Dan tugas kita memang kalau ada omongan yang nggak enak, ya udah kita carikan 70 alasan. Yang dengannya kita akan memberikan uzur atau yang memberikan alasan ketika dia mengatakan itu. Tapi kalau ini orang yang sensi yang kita hadapi tadi, maka usahakan kalau ngomong sama dia, jangan ngomong dengan omongan yang multi tafsir sehingga dia akan menafsirkan macam-macam. Ada yang perlu kita jelasin, Afan maksudnya ini. Oh gitu, seperti itu. Karena kadang-kala ada orang yang ya seperti itu. Boleh jadi kita bikin status ya. Kemudian ada kawan kita yang kalau dia baca status kita, dia akan merasa dia yang dimaksud. Maka engkau japri dia. Afan, aku mau bikin status ini ya. Ini bukan engkau yang dimaksud. Tapi aku sedang bikin nasihat buat kawan-kawan aku di nomor kontakku yang satunya umpamanya. Ya kita seperti itu. Atau boleh jadi kita bikin status yang orang-orang ini nggak bisa ngelihat status kita. Karena orang ini kalau kita baca status kita akan sakit hati nantinya. Padahal kita nggak maksud menyakiti hati dia. Ya udah, dia termasuk yang tidak boleh ngelihat status kita. Harus pintar-pintar bergaul dengan masyarakat. Jamaah. Pertanyaan terakhir, tafadhol. Nah. Ustadz, kembali ke pertanyaan yang tadi tentang kafarat berjanji. Salah satunya bukan janji ya, sumpah. Oh sorry, sumpah. Apa Ustadz? Sumpah. Salah satunya memberi makan sebanyak 10 ya Ustadz ya? 10 orang. Ya 10 orang. Kalau misalnya Ustadz, kita ini lupa dengan sumpah kita, kemudian kita ini banyak bersedekah, apakah sedekah tadi bisa menutupi yang 10 tadi Ustadz? Barakallahu fiik. Nah jamaah, beda ya. Innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung niat. Kita sodako ya sodako. Nggak ada niat kafarat. Jangan akhirnya, oh sodako anak niatkan kafarat. Enggak, karena udah keluar itu. Tapi ketika selanjutnya, dan ingat memberi makan atau memberi pakaian. Ada sodako yang kita kasih uang. Enggak. Ini kita kasih makan buat orang-orang miskin tersebut. Ya. Berikan makanan kepada mereka. Atau kita titip sama orang, tolong berikan makanan buat 10 orang miskin. Dan niatnya kafarat. Tapi kalau niatnya sodakoh biasa, nggak bisa sesuatu yang sudah kita lakukan tadi, tahu-tahu kita klaim itu untuk bayar kafarat. Enggak. Maka yang harus engkau lakukan adalah, sekarang kalau engkau merasa mungkin ada banyak, ya sudah, mulai saat ini, aku kalau berbagi, aku niatkan kafarat. Baru bisa itu. Tapi kalau sudah yang lalu-lalu, nggak bisa. Kayak orang belum akikoh dia. Dulu anak pernah potong kambing itu. Itu sudah niatkan akikoh, nggak bisa. Jadi diniatkan sekarang. Engkau kalau mau sedekah sekarang ngasih makan orang tadi, niatkan kafarat, nggak apa-apa. Tapi kalau yang sudah berlalu, nggak bisa. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang dapat Anda sampaikan.
Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita bisa menjaga hubungan baik kita dengan saudara-saudara kita, yang boleh jadi mereka adalah orang-orang yang akan memberikan syafaat kepada kita kalau mereka masuk surga lebih dahulu, atau kita yang akan dapat memberikan syafaat kepada mereka. Dan semoga Allah memasukkan kita ke surganya tanpa hisab dan tanpa azab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.